Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan jiwa, raga dan juga panca indera. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dini Sumartini, perwakilan dari kelompok 2 dan kelas 11-nya 1. Dari kelompok 2 ini akan disampaikan materi yaitu tentang akhlak perjalanan. Dan di dalam akhlak perjalanan ini ada beberapa poin penting yang harus dicermati. Di antaranya yang pertama pengertian, yang kedua dalil atau dasar yang menjelaskan tentang akhlak perjalanan, yang ketiga adalah adab-adab atau etika dalam perjalanan, yang keempat hikmah dari perjalanan, dan yang terakhir adalah doa dalam perjalanan. Langsung saja ke materi 1 yang akan disampaikan oleh Mimi Agustin dan juga Irma Erliana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sopar diartikan perihal cara atau gerakan, yakni berjalan atau bepergian dari suatu tempat untuk suatu tujuan. Menurut istilah, perjalanan sebagai aktivitas manusia untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan cara berjalan kaki atau menggunakan transportasi lainnya yang mengantarkan sampai pada tempat tujuan dengan maksud atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Arab, bepergian dinamakan safar, yakni menempuh perjalanan, sedangkan orang yang melakukan perjalanan disebut musafir. Dalam fikih, safar yakni keluar bepergian meninggalkan kampung halaman menuju suatu tempat dengan jarak tertentu yang membolehkan seseorang untuk mengqashar sholat atau menjama sholat. Dan untuk materi kedua akan disampaikan oleh Tasya Rahma Ramadona. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita'i was-sayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Untuk materi 3 akan disampaikan oleh Rudianti, Siti Khadijah, dan Sulastri. Yang pertama, pastikan perjalanan kita niat semata-mata karena Allah. Yang kedua itu disunatkan, dalam mau melakukan perjalanan itu disunatkan, tapi bukan diwajibkan, tapi disunatkan untuk niat sholat sunat 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, jadi kita itu mau kemana-mana atau mau ke pasar, mau ke sekolah, kita itu sebaik-baiknya kita itu harus
melakukan sholat sunat dulu, jadi bisa berdoa dulu lah atau gimana gitu ya. Kalau pagi-pagi mau berangkat sekolah ya sholat duha dulu gitu, biar biar kecapai lah apa yang mau diinginkan gitu ya. Yang ketiga itu ketika keluar rumah kita itu harus disunatkan gitu, harus disunatkan membaca doa. Nah, doanya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Artinya, dengan nama Allah, aku bertakwalah kepada Allah, dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan terkecuali Allah. Hadis riwayat Tabrani. Yang keempat, sunnah menaiki kendaraan dengan membaca Bismillah, kemudian duduk dengan membaca Alhamdulillah. Yang kelima, ketika mulai memasuki kendaraan, disunahkan membaca doa Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, yang artinya Maha Suci Allah yang memudahkan ini bagi kami, padahal kami tidak sanggup mengendalikannya, dan sungguh kami akan kembali kepada Rabb kami. Yang keenam, jika tiba di tempat tujuan, disunahkan membaca doa Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkanlah kami di tempat yang penuh berkah, dan Engkau sebaik-baik pemberi tempat. 7. Boleh menjamak sholat atau mengqasar dalam perjalanan pada dua waktu, yaitu sholat zuhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah SAW keluar dari Madinah ke Mekah, dan beliau mengajarkan sholat 4 rakaat dengan 2 rakaat hingga kita kembali ke Madinah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW pada perang Tabuk. Kemudian beliau kerjakan sholat duhur dan sholat asar secara jamaah, dan mengerjakan sholat maghrib dan sholat isya secara jamaah. Muttafaqun alaih. 8. Gunakan masa dalam perjalanan dengan dzikir. Jika tidak ada amalan yang dapat dilakukan, lebih baik tidur. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat An-Nisa ayat 101. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengosorkan sembahyang. Materi keempat akan disampaikan oleh Risa Lisnawati. Sebaiknya jika sesuatu perjalanan tanpa adanya agenda yang jelas, maka akan cenderung menyia-nyiakan waktu, biaya ataupun energi, dan bahkan akan membuka celah bagi setan untuk menyesatkan, dan akhirnya tujuan safar tak tercapai. Dan kita harus bersyukur jika kita sudah berhasil melakukan perjalanan. Orang yang lebih maju peradabannya seringkali melakukan perjalanan. Perjalanan banyak mengandung beberapa hikmah, antara lain pertama, safar dapat menghibur dari diri kesedihan. Yang kedua, safar menjadi sarana bagi seseorang untuk memperoleh tambahan pengalaman. Yang ketiga, safar dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, dengan safar
maka seseorang akan lebih banyak mengenal adab kesopanan yang berkembang pada suatu komunitas masyarakat. Dan yang terakhir, perjalanan akan dapat menambah wawasan dan bahkan kawasan yang baik bagi dan juga mulia. Dan untuk doa akan disampaikan oleh Tia Mutiara Cantika. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi syakhara lana wa ma kunna lahu wa inna ila rabbana lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa. Minal amali ma tarada. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi ana ba'dah. Allahumma anta sahibus bis safar wal khalifatu fil Allahumma inni a'udzubika min wa ansa'il safar wa kabatil muqtadar wasawil muqallab fil mali wal Nah, itulah materi yang dapat disampaikan dari kelompok 2. Jadi, kesimpulannya, ternyata di dalam perjalanan itu ada akhlak-akhlak atau adab-adab yang harus dilakukan. Di antaranya itu tadi yang sudah disampaikan. Jadi, jangan lupa ketika kita melakukan perjalanan harus memakai akhlak-akhlak atau etika tersebut. Semoga materi yang dapat kami sampaikan bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do.